نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat Jumat, salat Maghrib secara berjamaah di Masjid Nabawi, dan alhamdulillah kita setelah itu bisa mengadakan pengajian dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan pengajian kita. Kemarin telah kita selesai dari hadis yang ke-9, hadis yang ke-8, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita dari hadis yang ke-9, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang agung dan insyaallah akan kita sebutkan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Sebelumnya kita jelaskan tentang perawi hadis, yaitu sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Beliau dari kabilah Daus, oleh karenanya beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Kunyah beliau adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, dan kita tahu Hurairah adalah isim tasghir dari kucing, ya, dari hir yaitu kucing. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya para sahabat ada yang kunyahnya dengan anak laki-laki mereka, ya, dan ada yang kunyahnya dengan nama anak perempuan seperti Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Kemudian juga kunyah ternyata bisa juga dengan sesuatu yang seorang sering bergaul atau sesuatu yang ada pada dia, yang bersama dengan dia. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya dia diberi kunyah Abu Hurairah sejak di zaman jahiliyah. Tatkala di kampung beliau dahulu menggembala kambing, dan di malam hari beliau mendapatkan seekor kucing, kemudian beliau meletakkan kucing tersebut di atas dahan sebuah pohon. Tatkala esok paginya, maka beliau mengambil kucing tersebut untuk bermain-main dengan kucing tersebut. Maka beliau dikenal dengan Abu Hurairah karena pergaulan beliau dengan seekor kucing. Dan demikian juga tatkala di zaman Rasulullah SAW, beliau juga masih sempat membawa kucing, dibawa di kantong beliau atau di pakaian beliau, sehingga beliau dikenal dengan Abu Hurairah. Sebagian ulama seperti Syekh Atiyah Salim mengatakan di zaman jahiliyah beliau memelihara kucing karena ingin bersenang-senang, akan tapi tatkala beliau masuk Islam, maka beliau melihara kucing karena kasih sayang kepada seekor kucing. Bagaimana tidak beliau mengasihi seekor kucing? Beliaulah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang telah meriwayatkan hadis, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha. Seorang wanita masuk neraka jahanam karena seekor kucing yang dia tahan. Ya. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardh. Ya, kucing tersebut tidak diberi makan oleh sang wanita dan juga tidak dilepas untuk mencari serangga-serangga yang ada di atas muka bumi untuk cari makan sendiri. Akhirnya kucing tadi meninggal dunia. Kucing tadi mati, maka wanita ini masuk dalam neraka jahanam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya
Setelah beliau masuk Islam, beliau memelihara kucing karena kasih sayang terhadap hewan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kunyah seperti ini diperbolehkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kunyah kepada Ali bin Abi Thalib dengan Abu Turab. Tatkala Ali bin Abi Thalib ada sengketa keluarga dengan istrinya Fatimah, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu keluar pergi ke masjid menjauh dari keributan dengan istrinya, ada perselisihan. Maka dia pun pergi ke masjid dan tidur di masjid. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah, Rasulullah SAW mendapati Ali bin Abi Thalib tidak ada di rumah Fatimah, padahal di siang hari. Di siang hari adalah waktunya seorang suami istirahat di rumah. Namun ternyata suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib tidak ada di rumah. Maka Rasulullah SAW pun mencari Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib lagi tidur di masjid. Kemudian tubuh beliau, punggung beliau dipenuhi dengan pasir. Ya, karena kita tahu masjid dahulu tidak ada karpetnya, tidak ada semennya, tapi di atas tanah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kum ya Aba Hurairah." Kum ya Aba Turab. Bangunlah wahai Abu Turab. Ya, Turab artinya pasir atau tanah. Ya, bangunlah wahai lelaki yang ada tanah di punggungnya. Kemudian diusap oleh Nabi SAW. Maka dikenalah kunyah dari Ali bin Abi Thalib dengan Abu Turab, Abu Tanah atau Abu Pasir. Ya. Oleh karenanya kunyah selain dengan nama anak lelaki atau anak perempuan, boleh juga dengan hal-hal yang lainnya sebagaimana Abu Hurairah kunyahnya dengan seekor kucing, atau Ali bin Abi Thalib dengan tanah. Dan Ali bin Abi Thalib senang dan bangga dengan kunyah tersebut karena Nabi SAW yang memberi kunyah kepada Ali bin Abi Thalib dengan Abu Turab. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan beliau meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, intinya jumlah hadis tersebut dengan pengulangan sekitar 5.000 hadis. Oleh karenanya orang-orang ahlul bid'ah atau orang-orang yang tidak suka dengan Islam, baik orientalis, orang-orang kafir maupun ahlul bid'ah, mereka ya berusaha menjatuhkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah sasaran yang tepat ya. Karena kita tahu di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ada 7 orang ya. Sebagaimana disebut oleh Imam Suyuti, di antaranya Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, Jabir bin Abdullah. Ini 7 orang yang paling banyak dikenal meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Yang paling banyak di antara mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau orang-orang orientalis mencela sahabat-sahabat yang lain, maka mereka hanya menjatuhkan beberapa hadis. Ada sahabat bahkan yang hanya meriwayatkan 1 hadis. Berbeda tatkala mereka mencela Abu Hurairah. Oleh karenanya orang-orang Syiah juga mencela Abu Hurairah karena Abu Hurairah meriwayatkan sekitar 5.000 hadis. Kalau Abu Hurairah tercela, maka jatuhlah 5.000 hadis. Kalau 5.000 hadis jatuh, maka gugurlah agama ini. Ya, artinya banyak syariat yang akan jatuh karena terlalu banyak syariat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka banyaklah tuduhan yang ditujukan kepada sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antaranya tuduhan tersebut mereka menyatakan Abu Hurairah hanya tinggal sebentar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 tahun atau 4 tahun, karena disebutkan Abu Hurairah datang menemui Nabi tatkala sebelum perang Khaybar atau tatkala perang Khaybar atau setelah perang Khaybar, yaitu pada tahun Hijriyah. Jadi beliau tinggal bersama Nabi sekitar 3 atau 4 tahun. Bagaimana bisa dia meriwayatkan hadis yang begitu banyak, mengalahkan Umar bin Khattab, mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan mengalahkan sahabat-sahabat yang lain? Ini di antara syubhat yang mereka sampaikan. Jawabannya, dan para ulama telah membantah mereka, ya, telah membantah syubhat-syubhat seperti ini, syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang orientalis, orang-orang kafir yang ingin merusak Islam. Demikian juga ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu, yang ingin mencela Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya kita dapati orang Syiah mereka mencela Abu Hurairah dan Aisyah. 2 sahabat ini banyak meriwayatkan hadis. Kalau Abu Hurairah tercela, Aisyah tercela, dikafirkan oleh mereka, selesai, banyak hadis yang akan gugur. Jawaban dari syubhat tersebut, kita katakan bahwasanya benar Abu Hurairah dia datang menemui Nabi SAW tatkala perang Khaybar. Sehingga disebutkan beliau juga ikut serta dalam perang Khaybar, yaitu pada tahun 7 Hijriyah. Akan tapi setelah beliau menemui Nabi SAW, maka beliau benar-benar melazimi Nabi SAW. Benar-benar melazimi Nabi SAW. Ya, bahkan disebutkan beliau mengatakan bagaimana kaum Ansar mereka sibuk di pasar mereka, kaum Muhajirin juga demikian, sementara Abu Hurairah
terus melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau kelaparan dalam rangka mencari ilmu, Sampai beliau sebutkan pernah beliau pingsan karena kelaparan. Beliau tinggal di Sufah, beliau termasuk ahlu Sufah. Dan kita tahu orang-orang ahlu Sufah adalah orang-orang yang tinggal di tempat di bagian belakang Masjid Nabawi, yang di situ orang-orang yang tidak punya sanak keluarga, orang-orang miskin ditampung oleh Nabi di tempat tersebut. Sehingga mereka hanya menanti datangnya sumbangan dari para sahabat. Kadang-kadang mereka diberi jatah sehari 2 butir korma. Sampai disebutkan dalam satu riwayat Abu Hurairah mendapatkan 2 butir korma dalam sehari, 1 korma dia makan, satunya buat ibunya. Artinya sampai suatu saat Abu Hurairah kelaparan dan akhirnya pingsan, sampai datang seorang sahabat meruqyah Abu Hurairah, disangka Abu Hurairah kemasukan jin. Padahal dia pingsan karena kelaparan. Oleh karenanya beliau meskipun 3 tahun tapi melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak hadis yang didapati oleh Abu Hurairah. Ini sebab pertama kenapa hadis-hadis beliau banyak. Sebab yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak disebutkan dengan kegiatan, tidak disibukkan dengan mengatur negara, berbeda dengan Umar. Umar sebagai kepala negara, Abu Bakar juga demikian. Jadi perlu kita bedakan antara hadis-hadis yang paling banyak diriwayatkan dan hadis-hadis yang paling banyak dihafalkan atau yang paling banyak diterima. Kita sangat yakin bahwasanya sabda-sabda Nabi yang diterima oleh Abu Bakar lebih banyak daripada yang diterima oleh Abu Hurairah. Karena Abu Bakar melazimi Nabi sejak lama, sejak zaman di Mekah sampai ke Madinah sampai meninggal selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Bakar tidak berkesempatan untuk menyampaikan hadis. Kenapa? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau menjadi pemimpin negara. Kemudian timbul fitnah, orang-orang yang murtad. Kemudian timbul ada nabi baru yang namanya Musailimah Al-Kadzdzab, sehingga beliau tersibukkan dengan mengurus stabilitas keamanan negara, tidak sempat untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Utsman, terjadi fitnah. Kemudian Utsman dibunuh, Ali bin Abi Thalib juga terjadi fitnah, muncul Khawarij dan macam-macamnya. Adapun Abu Hurairah, beliau hidup panjang umur. Beliau wafat sekitar tahun 57 atau 58 atau 59 Hijriyah dengan umur 78 tahun. Beliau tatkala datang ketemu Nabi, umur beliau sekitar 28 tahun atau sekitar 30 tahun. Dan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesibukan beliau adalah menyampaikan hadis. Sehingga disebutkan ada sekitar 800 perawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sini kenapa sebabnya Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis. Berbeda dengan Abu Bakar dan Umar yang sibuk dengan urusan negara, kemudian belum ada fitnah-fitnah yang timbul. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, beliau meriwayatkan hadis-hadis yang beliau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis-hadis yang beliau dengar dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi beliau kan bergaul dengan sahabat-sahabat yang lain, dan beliau juga mendengar hadis-hadis dari sahabat-sahabat tersebut. Oleh karenanya hadis yang dikumpulkan oleh Abu Hurairah banyak. Kemudian murid-murid beliau banyak, sekitar 800 orang. Sehingga hadis-hadis yang sampai kepada kita sekitar 5.000-an hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tergabung dari antara hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif, baik yang marfu maupun yang mauquf. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang yang hidupnya dalam keadaan miskin, ya, dan seorang yang sangat tawadhu dan rajin ibadah. Oleh karenanya Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, tadhayyaftu inda Abu Hurairah sab'an, aku pernah bertamu di rumah Abu Hurairah selama 7 hari 7 malam. Maka aku mendapati Abu Hurairah membagi malam menjadi 3 bagian, antara dia dan istrinya dan pembantunya. Abu Hurairah malam dibagi 3. Sepertiga malam yang pertama mungkin istrinya yang sholat, sepertiga malam yang kedua mungkin membantunya yang sholat, sepertiga malam yang terakhir yang sholat Abu Hurairah. Mereka membagi tugas, kerjasama yang baik antara suami, istri, dan pembantu. Ini dilakukan oleh Abu Hurairah, menunjukkan bahwasanya beliau perhatian terhadap sholat malam. Sepertiga malam dihabiskan untuk sholat, beribadah kepada Allah. Dan beliau senantiasa sholat 3 hari, puasa 3 hari selama sebulan, digabung dengan puasa Senin dan puasa Kamis. Di antara mukjizat yang dialami Abu Hurairah banyak, ya. Di antaranya seperti Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah agar tidak lupa. Ini di antara sebab kenapa beliau meriwayatkan banyak hadis. Sehingga setelah didoakan oleh Nabi SAW, beliau tidak pernah lupa dengan hadis-hadis yang beliau dengarkan dari Nabi SAW. Di antara mukjizat yang ingin saya bacakan pada kesempatan kali ini, mukjizat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mukjizat Nabi namun kisahnya bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "In kuntu la atamidu bikabidi 'alal ardi minal ju'."
Aku terkadang menempelkan perutku di tanah karena saking laparnya. Wa in kuntu la ashuddul hajara ala batni minal ju'. Dan terkadang aku mengikatkan batu di perutku karena kelaparan. Dan ini bisa dipraktekkan. Sebagian ikhwan mempraktekkan tatkala mereka dalam kondisi peperangan, dalam kondisi jihad, mereka lapar, mereka mengikatkan batu di perut mereka dan benar-benar ini bisa mengganjal rasa lapar. Kata dia, suatu hari aku duduk di jalan, ya, menunggu orang-orang lewat. Beliau sedang kelaparan. Maka lewatlah Abu Bakar. Maka aku pun bertanya kepada Abu Bakar tentang satu ayat dari Kitabullah, tentang ayat dari Al-Quran. Dan aku tidak bertanya kepada Abu Bakar, kecuali agar Abu Bakar ngajak aku makan. Jadi dia kelaparan. Abu Hurairah malu untuk bilang, ya Abu Bakar saya lapar, minta makan. Maka Abu Hurairah melakukan suatu cara, karena malu dia. Dia rasa malu, namanya orang punya malu. Maka dia mengatakan, ya Abu Bakar, apa tafsir ayat ini? Maka Abu Bakar cuma jawab, kemudian ditinggalkan. Ternyata tidak diajak makan. Kemudian lewatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka aku bertanya tentang ayat dalam Al-Quran. Dan aku tidak bertanya kecuali agar diajak makan, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akan tapi Umar hanya menjawab, kemudian apa? Kemudian pergi meninggalkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tidak paham bahwasanya dia kelaparan. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian thumma marra bi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama hina ra'ani, maka Nabi tersenyum tatkala melihat aku. Wa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Dan Nabi paham bahwasanya saya kelaparan. Nabi bisa melihat dari wajah Abu Hurairah. Kalau Abu Bakar tidak paham, Umar tidak paham, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham kalau Abu Hurairah kelaparan. Maka Rasulullah memanggil, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Qultu labbaik ya Rasulullah. Aku menyambut panggilanmu wahai Rasulullah. Ilhaq, ikuti aku. Maka berjalanlah Abu Hurairah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata fawajada labadan fi qadahin. Maka ternyata di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada secangkir susu. Maka Nabi bertanya, min aina hadzal laban? Dari mana susu ini? Maka keluarga Nabi mengatakan, ahdahu laka fulan au fulana. Si fulan atau si fulana telah memberikan hadiah kepada engkau secangkir susu ini. Maka Rasulullah berkata, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, ilhaq ilayya ila ahli Suffah fad'uhum li. Kata Rasulullah SAW, pergi kau ke ahli Suffah, teman-temanmu yang tinggal di Suffah, suruh mereka semua ke sini. Padahal yang tersedia cuma apa? Secangkir susu. Maka wa ahlu Suffah adiyaful Islam. Dan kata Abu Hurairah, ahlu Suffah adalah tamu-tamunya kaum muslimin. Mereka tidak ada penghasilan, mereka miskin, mereka hanya tugasnya beribadah di masjid, mereka hanya menunggu sumbangan yang diberikan kepada mereka. Seperti saya katakan tadi, terkadang dikasih segenggam korma, terkadang masing-masing diberi cuma 2 butir korma. Kemudian fasa'ani dzalik, kata Abu Hurairah, fasa'ani dzalik. Hal ini menyedihkan aku. Tatkala Nabi mengatakan panggil mereka, Abu Hurairah merasa sedih. Bagaimana secangkir susu buat mereka begitu banyak, cukup atau tidak? Maka ini menyedihkan Abu Hurairah. Faqultu wa ma hadzal laban fi ahli Suffah? Apa fungsi secangkir susu ini untuk apa faedahnya dibandingkan dengan jumlah ahli Suffah yang puluhan atau mungkin lebih daripada itu? Kemudian wa ma asa an yablughani hadza min hadzal laban? Akhirnya kata dia, karena saya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka saya pun datangi mereka dan saya panggil mereka. Maka mereka pun datang. Dan mereka minta izin untuk masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW mengizinkan. Lalu masing-masing duduk di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Abahir, khudh fa'atihim. Ambil susu tersebut dan berikan kepada mereka. Kata Abu Hurairah, maka saya pun mengambil cangkir tersebut. Lalu saya berikan kepada salah seorang dari mereka. Kemudian mereka minum, orang tersebut minum sampai dia puas. Kemudian dia kembalikan cangkir tersebut kepadaku. Lalu saya berikan kepada lelaki yang kedua. Dan dia minum sampai puas. Kemudian dia berikan kembali kepadaku cangkir tersebut. Dan terus diberikan, ternyata nggak habis-habis itu apa namanya? Susu tersebut. Ini mukjizatnya Rasulullah SAW. Sampai terakhir tinggal Nabi SAW. Semua kaum ahlu Suffah semua sudah kenyang minum susu tersebut. Maka Rasulullah SAW mengambil cangkir tersebut
dengan tangannya, kemudian dia melihat kepada Abu Hurairah dan tersenyum. Dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, baqitu ana wa anta, tinggal saya dan kamu yang belum minum. Faqultu sadaqta ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Faqala uq'ud fashrab, duduk kau dan minum. Faqa'atu fasharibtu, saya pun duduk dan saya pun minum. Faqala ishrab, minum lagi. Sudah selesai satu cangkir, minum lagi. Ternyata enggak habis, diminum lagi. Fasharibtu. Rasulullah ulang lagi, ishrab, minum lagi. Abu Hurairah terus minum. Sampai Rasulullah mengatakan, minum lagi. Sudah kenyang. Abu Hurairah sudah apa? Kenyang. Sampai dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan. Wahai Rasulullah yang telah demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada lagi tempat di perut, sudah penuh. Tidak ada lagi tempat di perut, sudah penuh. Kemudian Rasulullah SAW kemudian setelah itu minum. Ini di antara mukjizat ya yang pernah dialami oleh mukjizat Nabi yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menunjukkan Abu Hurairah kelaparan karena menuntut ilmu. Kelaparan dan berharap ada yang memberikan makanan kepada dia. Ternyata Rasulullah SAW memberi makan kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Dan perhatikan, ini zaman dahulu tatkala orang-orang belum ketakutan dan mahabbah di antara mereka. Lihat, satu cangkir untuk puluhan orang. Iya atau tidak? Mulut pindah dari mulut ke mulut. Satu, kemudian pindah yang kedua. Kalau zaman sekarang mana mau orang seperti itu. Ini kena penyakit ini kena penyakit ini. Zaman dulu subhanallah, lihat ya. Mungkin mahabbah. Bahkan meskipun kita tahu saudara kita tidak ada penyakit, mungkin kita juga enggak enak. Meskipun kita tahu dia baru check up tidak ada penyakit. Namun mahabbah kurang. Adapun zaman dahulu mereka seperti saudara, sehingga bekas temannya dia pun minum dari bekas temannya, bahkan puluhan orang. Dan yang terakhir Nabi yang minum dari bekas puluhan orang tersebut. Dari bekas puluhan orang tersebut. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam hadis yang lain disebutkan Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya pulang mendakwahi ibunya agar ibunya masuk Islam. Namun ibunya mengucapkan satu kalimat yang tidak baik buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat Abu Hurairah pun menangis. Maka Abu Hurairah meminta kepada Nabi untuk berdoa agar ibunya dikasih hidayah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Tatkala Abu Hurairah pulang ke rumah ibunya, dia dapati ada bunyi tetesan air. Ternyata ibunya sedang mandi, sepertinya mandi untuk masuk Islam. Setelah itu kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Abu Hurairah pun begitu gembira, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menangis saking karena gembiranya ibunya masuk Islam. Setelah itu yang perlu saya sampaikan di sini. Setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin." Ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah agar orang-orang beriman cinta kepadaku dan cinta kepada ibuku. Dan jadikanlah kami cinta kepada mereka. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma habbib ubaidaka hadha, yakni Abu Hurairah wa ummahu, ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, jadikanlah kaum mukminin cinta kepada Abu Hurairah dan ibunya. Kemudian kata Abu Hurairah, fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Oleh karenanya setelah itu tidak ada seorang pun yang dilahirkan, seorang mukmin yang dilahirkan dan mendengar tentang aku kecuali cinta kepada aku. Karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya orang-orang yang membenci Abu Hurairah, yang mencaci maki Abu Hurairah, apalagi mengkafirkan Abu Hurairah, ini orang-orang yang dipertanyakan tentang keimanan mereka. Ya, kita semua cinta kepada Abu Hurairah dan kita tahu bagaimana jasa Abu Hurairah yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pembahasan tentang Abu Hurairah sangat panjang. Kita kembali kepada hadis yang sedang kita bahas pada kesempatan malam ini. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kalian maka jauhilah. Dan kalimat fajtanibuh, jauhilah, lebih kuat daripada fala taf'alu, jangan kalian lakukan, ya. Fala ta'su, jangan kalian bermaksiat kepada Allah. Karena fajtanibuh, jauhilah, lebih mengena. Artinya engkau harus menjauh dari maksiat tersebut. Jangan dekat-dekat. Bukan hanya jangan melakukan, tapi jauhilah. Oleh karena Allah mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Jangan kalian dekati zina. Seluruh perkara yang mendekatkan zina harus kita jauhi. Bukan hanya tidak berzina, tetapi seluruh perkara yang bisa mengantarkan kepada zina, maka dijauhi. Wala taqrabul fawahish. Jangan kalian dekati perkara-perkara yang keji. Ini lebih ablak, lebih mengena
tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fajtanibuh, jauhilah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Maka lakukanlah semampu kalian. Di sini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani sesuatu jiwa kecuali dengan yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian semampu kalian. Sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Kita perhatikan ternyata berbeda antara larangan dengan perintah. Kalau larangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fajtanibu. Apa yang aku larang maka jauhilah. Dari sini kata para ulama, untuk meninggalkan larangan maka tidak ada dikaitkan dengan kemampuan. Karena meninggalkan larangan adalah sesuatu yang adami, sesuatu yang tidak ada, artinya tidak mengerjakan. Beda dengan melakukan perintah. Fa'tu minhu mastata'tum. Adapun perintah, maka kita ingin melakukan sesuatu. Maka sesuatu yang hendak kita lakukan tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini mencakup umum. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda misalnya dalam hal salat. Kata Rasulullah SAW, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jam." Salatlah engkau dalam kondisi berdiri. Kalau tidak mampu maka dalam kondisi duduk. Kalau tidak mampu malah dalam keadaan berbaring. Dan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW, banyak perkara-perkara yang ada syaratnya dan ada rukunnya. Contohnya salat, kita perhatikan salat memiliki banyak rukun. Seperti berdiri, kemudian ruku, sujud. Ini rukun-rukun salat. Kemudian syarat-syaratnya seperti menghadap kiblat, menutup aurat, berwudu. Ini syarat-syarat salat. Kalau seorang tidak mampu mendatangkan seluruh syarat dan rukun, maka dia datangkan syarat dan rukun yang dia mampu. Tetap salat tidak boleh ditinggalkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, ya, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Oleh karena seorang yang tidak mampu untuk berdiri, maka dia salat dalam keadaan duduk. Taruhlah dia tidak mampu untuk salat dalam keadaan duduk, maka salat dalam keadaan tidur. Salat dalam keadaan berbaring. Contohnya misalnya dia tidak tahu arah kiblat. Bingung arah kiblat di mana? Tidak boleh dia menunda salat sampai keluar waktunya, tidak boleh. Maka dia tetap salat dan dia beristihad, berusaha mencari arah kiblat. Misalnya dia dengan melihat arah bintang atau arah timur dan barat, utara dan selatan. Dia kira-kira. Kalau tidak mampu tetap dia berusaha. Kalau tidak mampu lagi salat kemana saja, ke arah mana saja, dan Allah akan terima. Kenapa dia tidak mampu? Jangan sampai dia tidak salat. Contohnya seperti orang yang tidak mampu untuk menutup aurat. Para ulama menyebutkan masalah ini. Contohnya seorang punya baju, ternyata bajunya dicuri orang lain. Dia lagi mandi di kamar mandi, bajunya dicuri sama orang. Tinggal apa? Tinggal celana dalam misalnya. Bagaimana kemudian dia keluar tidak ada, gimana caranya salat? Maka pakai yang ada. Pakai yang ada. Bahkan kalau tidak ada pakaian sama sekali, artinya hanya secuil kain, maka yang paling utama dia tutup adalah bagian depan dan bagian belakang. Kalau tidak ada sama sekali, maka bagian depan yang paling utama ditutup. Kalau tidak ada, maka salat dalam keadaan tanpa berpakaian. Salat tidak boleh ditinggalkan. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan, kalau misalnya seorang, taruhlah dia di tengah hutan, tidak ada pakaian sama sekali, maka dia berusaha cari sungai. Sehingga dia tatkala duduk misalnya tertutup auratnya dengan sungai tersebut. Ya, dia berusaha, pokoknya ditutup bagaimana caranya. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalau tidak ada pakaian sama sekali, ya, maka dia cari tanah liat, kemudian dia menutup tubuhnya. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Intinya bertakwa semampunya, Salat tidak boleh ditinggalkan. Jadi ini adalah kemudahan dari syariat Islam. Contohnya dia tidak bisa berwudu, atau dia berwudu hanya airnya cuma sedikit. Sebagian ulama mengatakan kalau air yang dia gunakan tidak cukup untuk berwudu seluruh tubuh, maka dia berwudu semampu air tersebut. Cuma cuci wajah misalnya atau tangan, kemudian airnya habis, sisanya dia bertayamum untuk bagian tubuh yang lainnya. Pokoknya tidak boleh dia meninggalkan salat. Atau tidak ada air sama sekali, atau dia sakit tidak bisa tersentuh air. Kalau terkena air maka sakitnya tambah parah. Atau kalau dia lagi misalnya bangun pagi tahu-tahu dalam kondisi sangat dingin, kalau dia mandi dia bakalan flu, maka jangan dia nekat. Wala tulqu bi aydikum wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian, sebagaimana seorang sahabat Nabi yang tatkala safar dia imami para sahabat yang lain dalam keadaan junub dan dia bertayamum saja. Kenapa? Dia khawatir kalau dia mandi maka akan menimbulkan penyakit bagi dirinya. Maka tidak boleh ditinggalkan salat dengan
bertayamum. Seandainya seorang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, karena dia tergeletak di atas tempat tidur lagi sakit, tidak ada yang bantu dia untuk bertayamum, dia tidak mungkin bergerak tapi dia masih sadar, maka dia sholat dalam keadaan tidak bertayamum dan tidak dalam keadaan dalam keadaan tidak berwudu. Tidak jadi masalah, dia sholat meskipun tidak berwudu sama sekali, karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Demikianlah syariat Islam, ya. Seorang tatkala melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka lakukan semampunya, semampu dia. Berbeda para hadirin dengan misalnya meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan maka harus ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan sedikit-sedikit. Khamar ditinggalkan langsung. Karena Rasulullah SAW mengatakan fajitanibuhu, jauhilah. Namun yang jadi masalah memang orang sudah kecanduan sama khamar misalnya, sudah kecanduan sama rokok. Dia bilang saya tidak bisa tinggalkan secara langsung Ustaz. Harus sedikit-sedikit. Saya biasanya 1 hari 1 bungkus Ustaz. Gimana kalau saya kurangi 1 hari 1 batang saja? Ya, kalau kondisinya seperti ini, kita katakan tetap dia berdosa. Tetap dia berdosa. Karena larangan tidak ada tawar-menawar. Tetapi kalau memang dia tidak bisa, kita arahkan. Dia tidak mengapa. Ya, kau lakukan. Tetapi kau harus berusaha untuk meninggalkan, ada target harus meninggalkan sama sekali. Kenapa? Karena meninggalkan adalah bukan melakukan suatu perbuatan. Namun seorang tatkala sudah kecanduan, maka dia seakan-akan sudah melakukan perbuatan. Namun pada dasarnya orang untuk tidak merokok mudah. Pada dasarnya orang tidak merokok mudah, orang tidak narkoba mudah. Dia tinggal tidak mau, saya jawabnya tidak mau. Namun tatkala dia sudah mencoba, dan pertama kali mencoba pasti dia kepala pening, pasti dia batuk-batuk. Lama-lama seperti dia akan seakan-akan dia melakukan, jadi dia ketergantungan. Sebenarnya pada dasarnya mudah, namun sudah terjerumus dalam jebakan tersebut. Contohnya menjaga pandangan. Pada dasarnya orang muda, tatkala orang tidak menjaga pandangannya untuk menundukkan pandangan, tinggal tunduk saja, gampang. Tinggal tunduk. Tetapi tatkala dia buka matanya, melotot, maka susah untuk meninggalkan. Karena dia akan penasaran, mulai lihat yang macam-macam, berlebih-lebihan, kemudian dan tenggelam dalam kemaksiatan. Kalau seandainya awalnya dia tundukkan pandangan, mudah. Sudah selesai. Namun seorang demikianlah. Jadi perjuangan dia di awal pandangan. Dia menang atau kalah. Kalau dia buka mata sekali kemudian dia menikmati, sudah dia kalah berarti. Dan dia akan terjerumus kepada yang lebih parah, kemudian dia melihat yang macam-macam lebih jauh lagi. Kalau sejak awal dia tundukkan pandangan, selesai. Kalau dia buka internet kemudian dengan macam-macam, tinggal tutup, buka yang lainnya. Namun kalau kemudian dia memperhatikan, kemudian dia mengamati, ya jadilah apa yang terjadi. Para ulama menyebutkan bahwasanya ini berlaku umum, segala larangan harus ditinggalkan dan dijauhi. Kecuali larangan-larangan yang mimbab darurat, akhafu dhararain. Itu seperti tatkala seorang dihadapkan dengan 2 kemudaratan yang tidak mungkin dia hindari. Seperti makan apa? Dalam keadaan lapar makan daging babi. Ada kedua kemudaratan. Kemudaratan pertama dia makan daging babi. Dan daging babi hukumnya haram. Kemudaratan kedua kalau dia tidak makan, dia meninggal dunia. Dan kedua kemudaratan ini tidak bisa ditinggalkan. Tidak ada pilihan ketiga. Kalau ada pilihan ketiga, sudah selesai. Makan pisang, makan jamu, enggak. Ini enggak ada. Kalau enggak makan, dia mati. Maka dalam kondisi ini, hadis fajitanibuhu jauhilah dikhususkan. Dikhususkan oleh kondisi apa? Darurat. Oleh karena dalam kondisi ini, boleh dia makan apa? Babi secukupnya untuk menghilangkan, menyelamatkan jiwanya. Demikian juga para ulama menyebutkan tentang apa? Gussah, seperti seorang makan tahu-tahu keselak. Keselak kemudian menutup rongga pernapasan dia. Dan tidak ada air tatkala itu kecuali khamar. Tidak ada air kecuali apa? Khamar. Kalau dia tidak minum khamar, dia bisa meninggal, pernapasannya terhenti. Atau dia minum khamar, maka dia terjerumus dalam kemudaratan. Maka kata para ulama, boleh dia minum khamar. Bukan minum khamar karena kehausan, kata para ulama, bahwasanya khamar tidak menghilangkan rasa haus, bahkan menambah kehausan. Tetapi khamar di sini fungsinya untuk menjatuhkan suatu yang mengganjal di kerongkongannya yang menutupi rongga pernapasan dia. Seperti ini hukumnya adalah dari bab akhafu dhararain, menempuh salah satu kemudaratan dari 2 kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Dan permasalahan ini banyak. Seperti contohnya ada pencuri masuk di rumah kita kemudian mengatakan, saya mau mencuri ya. Mencuri motor kamu atau mencuri mobil kamu ya. Ya kita bilang sudah curi motor aja. Ya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan jangan mencuri, tidak ada. Nah, seperti ini contohnya, artinya 2 kemudaratan yang tidak mungkin kita hindari, maka kita
pilih kemudaratan yang paling kecil. Wallahu alam bisawab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim." Sungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian adalah sikap mereka yang terlalu banyak minta atau terlalu banyak bertanya, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini ada sebabnya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah berkata, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna Allah farada alaikumul hajj." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji bagi kalian. Fahujju, maka berhajilah. Perintah, kata Nabi, berhajilah. Faqama rajulun, tiba-tiba ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, afi kulli am, apakah setiap tahun kita harus haji?" Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun diam. Hatta qalaha thalathan. Sampai orang ini 3 kali tanya lagi, "Ya Rasulullah, afi kulli am, apakah setiap tahun kita harus berhaji?" Rasulullah diam lagi. Diulang lagi pertanyaannya, "Afi kulli am ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menegur. Kata Rasulullah SAW, "Wa in qultu na'am fawajabat." Kalau saya bilang iya tiap tahun, maka wajib bagi kalian untuk haji tiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalau tiap haji tiap tahun kalian tidak bakalan mampu. Kalian tidak bakalan mampu. Maka Nabi mengatakan, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkan aku yang apa yang tidak aku perintahkan, maka jangan tanya-tanya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim. Karena yang binasakan orang-orang sebelum kalian terlalu banyak tanya. Terlalu banyak tanya. Oleh karenanya banyak tanya-tanya yang tidak bermanfaat, atau ingin cari jalan keluar, atau ingin pertanyaan yang tidak ada faedahnya, ini bisa membinasakan manusia, suatu umat, terutama di zaman Nabi, terutama di zaman pensyariatan. Oleh karenanya orang yang paling berbahaya disebut dalam hadis adalah orang yang bertanya di zaman Nabi SAW, sehingga suatu yang halal diharamkan, atau yang suatu tidak wajib diwajibkan gara-gara pertanyaan dia. Dan ini lebih ditekankan tatkala di zaman Nabi, di zaman pensyariatan. Kalau kita perhatikan, memang umat-umat terdahulu suka banyak permintaan dan suka banyak pertanyaan. Contohnya kaum Nabi Saleh alaihissalam, ya, kaum Samud. Lihat, mereka bertanya untuk menantang. Jadi pertanyaan yang bentuknya menantang atau pertanyaan yang bentuknya ngeyel, ini pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Mereka menantang Nabi Saleh. Nabi Saleh berdakwah dan berdakwah dan berdakwah. Mereka mengatakan, "Wahai Saleh, kalau kamu benar, tolong keluarkan dari batu ini seekor onta yang sifatnya begini-begini. Ontanya begini bentuknya, dalam keadaan bunting, dalam keadaan begini-begini." Ini pertanyaan menantang. Masih mending kalau mereka mengatakan keluarkan onta dari laut, ya masih mending. Dalam laut ada kehidupan, ya. Ada ikan, ada macam-macam, ya. Masih mungkin onta keluar dari laut, lebih mungkin. Atau mereka mengatakan turunkan onta dari langit, masih mungkin di langit pun ada kehidupan, ada burung, ada macam-macam. Tetapi kalau keluarkan onta dari batu, batu dalam nggak ada kehidupan sama sekali. Kok bisa muncul onta? Jadi pertanyaan mereka benar-benar untuk menjatuhkan Nabi Saleh alaihissalam. Maka Nabi Saleh mengatakan, kalau onta bisa keluar, kalian beriman? Maka mereka mengatakan benar. Maka dia pun berdoa kepada Allah, maka keluarlah onta tersebut dari batu yang tidak ada kehidupan sama sekali, ternyata keluar onta. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang membinasakan mereka. Akhirnya Allah menghukum mereka karena mereka bertanya bukan untuk beriman, tapi untuk ngeyel dan untuk menjatuhkan Nabi Saleh alaihissalam. Contohnya lagi seperti orang-orang Yahudi, Bani Israel. Baik Yahudi maupun pengikut Nabi Musa maupun pengikut Nabi Isa. Meskipun yang paling parah pengikut Nabi Musa, mengikut Nabi Isa juga pernah bertanya dengan pertanyaan yang menunjukkan pertanyaan yang kurang baik. Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka bertanya, "Wahai Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka an yunazzila minas sama'i ma'idatan minas sama' an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'?" Kata mereka, "Wahai Isa, apakah Rabbmu, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'? Apakah Rabbmu bisa menurunkan makanan dari langit untuk kami?" Subhanallah. Nah, mereka ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanan mudah diturunkan. Kata Nabi Isa alaihissalam, "Ittaqullah." Bertakwalah kalian kepada Allah. Kok bertanya seperti itu? Apa yang kalian inginkan? Nuridu an na'kula minha. Kita ingin makan, subhanallah. Jadi kaitannya dengan apa? Dengan perut, ya, ingin makan. Dan ini pertanyaan yang
yang aneh, minta diturunkan makanan. Dan apakah Rabbmu mampu? Maka Nabi bisa menegur. Ini pertanyaan yang tidak benar. Lebih parah lagi, kaumnya Nabi Musa. Tatkala kaum musyrikin atau orang-orang Yahudi, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama'. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Faqalu arina Allah jahrah. Ahlul kitab pernah menantang dan mereka orang-orang yang ngeyel. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, turunkanlah Al-Quran, Alkitab dari langit. Dan di antara keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu, kalau Taurat turun lengkap sekalian. Injil pun turun lengkap apa? Sekalian. Al-Quran tidak. Diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi-kondisi dan kejadian-kejadian. Maka mereka protes, ahlul kitab ini, karena mereka tahu Taurat turun sekalian, turun begitu. Maka mereka mengatakan, turunkan Alkitab sekaligus langsung. Maka Allah mengatakan, mereka nenek moyang mereka telah meminta kepada Nabi Musa lebih parah daripada ini. Arina Allah jahra, tunjukkan Allah, mana Allah itu, mana Tuhanmu. Ini pertanyaan yang ngeyel. Mereka tidak beriman kecuali melihat apa? Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan demikianlah kondisi orang-orang Yahudi. Oleh karenanya tatkala Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka untuk menyembelih sapi, maka mereka ngeyel. Sebagian dalam surat Al-Baqarah, Izbahu baqarah, potonglah seekor sapi. Ini mudah sebenarnya. Potonglah seekor sapi karena ada orang yang terbunuh. Nabi Musa ingin membuat mukjizat dengan mengambil bagian dari sapi tersebut untuk dipukulkan kepada orang tadi sehingga hidup. Nabi Musa mengatakan, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qalu atattakhiduna huzwa? Wahai Musa, apakah kau menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Kau menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Mereka asalnya tidak mau. Akhirnya mereka tidak langsung mengerjakan perintah Nabi Musa. Seandainya mereka langsung menjalankan perintah Nabi Musa, maka sapi mana saja selesai. Sapi mau tua, mau muda, mau warna apapun dipotong selesai. Karena perintahnya sembelihlah seekor sapi, umum. Namun mereka bertanya-tanya supaya lolos dari tugas tersebut. Mereka menyangka Allah seperti manusia. Ya, kalau ditanya-tanya, kamu gini, bagaimana begini? Akhirnya ditanya, ayo udah, nggak usah lah. Mereka menyangka Allah akan begitu, ternyata Allah enggak. Mereka mengatakan mahi. Bagaimana sapi tersebut? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Kata Nabi Musa, sapi yang kalian diperintahkan oleh Allah untuk disembelih tidak tua dan tidak muda, tapi di antara keduanya sedang. Lakukanlah apa yang kalian diperintahkan. Mereka bertanya lagi, ma launuha, warnanya apa? Ngeyel ini. Siapa tahu digugurkan perintah tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Sapi tersebut berwarna kuning tua dan sedap dipandang oleh orang-orang yang melihat. Enggak langsung dikerjakan, masih ngeyel lagi. Innal baqarata syabaha alaina. Wahai Musa, kita bingung, banyak sapi yang modelnya seperti ini. Yang mana maksudnya? La dhalulun tuthirul arda wala taskil hartha musallamatun la syiyata fiha. Maka Nabi Musa mengatakan sapi tersebut ya tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, tidak ada cacatnya. Ya. Maka mereka akhirnya mencari sapi tersebut dan hampir-hampir mereka tidak mendapatkan sapi tersebut. Ini contoh pertanyaan-pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam dalam rangka untuk terlepas daripada tugas. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat umat Muhammad, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inna hadhil ummah aqallul umami mas'alatan. Sungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling sedikit pertanyaannya, dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Seluruh pertanyaan para sahabat seluruhnya ada tujuannya dan ada faedahnya. Contohnya Allah berfirman, yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Kenapa mereka butuh? Ini bagaimana? Istri-istri kami haid. Kata Allah, haid adalah kotoran, jauhilah wanita-wanita kalian tatkala sedang haid. Mereka bertanya, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka ingin berinfak. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ya, bagaimana kami berinfak? Maka Nabi menjawab, Allah mengatakan, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Maka kalau kalian ingin berinfak kebaikan, maka berikanlah kepada kedua orang tua dan karib kerabat.
Mereka bertanya lagi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kenapa? Karena kejadian. Ini pertanyaan mereka semua tidak ada dalam rangka ngeyel. Pertanyaan para sahabat. Semua dalam rangka untuk mencari penjelasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima." Sungguhnya keduanya ada dosa dan ada manfaatnya, tapi dosa-dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau tadi bertanya kepada siapa kami berinfak, pertanyaan berikutnya, apa yang harus kami infakkan? Qulil afu. Katakanlah yang berlebihan. Jadi harta yang berlebihan yang diinfakkan. Mereka bertanya lagi, wa yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Kenapa ada kejadian? Ada sahabat yang memerangi orang musyrikin di waktu bulan haram. Sehingga orang-orang musyrikin mencela Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, lihat Muhammad telah melakukan pelanggaran. Mereka mengadakan peperangan di bulan-bulan suci. Maka mereka bertanya kepada Muhammad, ini mereka orang-orang musyrikin sekarang sedang mencela kita. Wa yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Bagaimana hukum berperang tatkala dalam perang-perang bulan-bulan suci? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wal fitnatu akbaru minal qatl. Bahwasanya apa yang mereka lakukan dengan melarang orang masuk Masjidil Haram, kemudian kesyirikan yang mereka lakukan lebih parah daripada berperang di bulan suci. Memang bulan suci merupakan kesalahan, tapi kesyirikan yang mereka lakukan lebih parah. Intinya kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan para sahabat, maka pertanyaan semuanya ada kepentingannya. Bukan pertanyaan ngeyel, atau pertanyaan menentang, atau pertanyaan ingin berlepas daripada tugas. Oleh karenanya para sahabat, mereka terkadang malu untuk bertanya kepada Nabi. Karena Nabi memiliki karismatik yang sangat tinggi, mereka terkadang malu. Sampai ada sahabat yang tidak mampu melihat wajah Nabi secara sempurna. Kenapa? Karena karismatik Nabi SAW yang luar biasa. Sehingga mereka senang kalau ada orang Arab Badui yang datang. Karena Arab Badui langsung tanya, "Oh Rasulullah, kapan hari kiamat?" Sahabat tidak mungkin tanya begitu. Tidak mungkin sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Tapi orang Arab Badui mungkin. Dan mereka senang kalau ada Arab Badui yang tanya. Karena kalau ada pertanyaan pasti ada faedah. Jadi kalau ada orang Badui, senang mereka para sahabat. Disebutkan dalam riwayat, mereka senang kalau ada orang Arab Badui yang datang kemudian bertanya. Bahkan orang Arab Badui juga bertanya, ya, karena demikian kemampuan berakal mereka. Dan pertanyaan mereka juga disebutkan pertanyaan yang benar-benar mereka butuhkan ilmunya. Seperti yang bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa sholatul lail?" Ya Rasulullah, bagaimana salat malam? Disebutkan dalam riwayat dia orang Arab Badui. "Wahai Rasulullah, bagaimana salat malam?" "Sholatul laili masna-masna, wa idza khashiya ahadukum as-subha, falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam adalah 2 rakaat. Kalau kau takut tiba subuh hari, maka salat witir 1 rakaat. Semua pertanyaan mereka adalah pertanyaan-pertanyaan karena kebutuhan. Oleh karena para ulama menjelaskan, di antara pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan adalah pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Sama sekali hanya sekedar untuk kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, berandai-andai sementara tidak kejadiannya sulit untuk terjadi. Sulit untuk terjadi. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya pertanyaan seperti ini sebagian fuqaha mereka membuat tafri'at, mereka membuat iftiradiyat, pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana kalau begini, kalau bagaimana kalau begini. Namun itu jarang terjadi. Sehingga dari pertanyaan yang kejadian yang belum tentu terjadi dan bakalan jarang terjadi, maka mereka mencari jawaban. Dari situ mereka khilaf dari jawaban tersebut. Padahal kejadiannya belum ada. Jawaban yang timbul sudah bikin apa? Khilaf. Maka kita berusaha menghindar dari pertanyaan seperti ini. Bahkan sebagaimana disebut oleh para ulama, ya, orang yang tidak mendapat taufik adalah orang yang disibukkan dengan permasalahan-permasalahan yang jarang. Ada sebagian penuntut ilmu seperti ini. Dia ingin menunjukkan kehebatan dia, maka dia bahas perkara-perkara yang jarang dibahas. Seakan-akan para ulama bahasanya kurang, maka dia bahas dengan detail. Dia sibukkan dengan ini, sementara banyak permasalahan usul yang dia tidak tahu. Ini musibah seperti ini. Kemudian dia menampilkan dirinya seakan-akan dia hebat gara-gara permasalahan yang sepele-sepele ini. Kemudian dia bahas dengan detail, sementara permasalahan usul, permasalahan pokok dia tidak bahas. Akan tapi jika ternyata permasalahan tersebut mungkin terjadi atau bakalan mungkin terjadi, maka tidak mengapa ditanyakan meskipun belum terjadi. Sebagaimana para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya. Contohnya seperti tatkala Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Dajjal akan datang dan selama 40 hari di atas muka bumi. Satu hari seperti kasana, yaumun kasana, kata Nabi SAW. Satu hari seperti 365 hari. Maka para sahabat bertanya tatkala itu, "Ya Rasulullah, al-yaumul ladzi kasana."
Hal yakfina salatu al-yawmi wal lailah? Ya Rasulullah, satu hari yang seperti satu tahun itu, apakah cukup kita sholat 5 waktu? Kata Rasulullah SAW, tidak cukup. Karena panjangnya hari tersebut seperti 365 hari. Maka Rasulullah SAW mengatakan, takdirkanlah, kira-kirakanlah. Jadi setiap 24 jam kira-kira 5 waktu. Ini pertanyaan yang keluar dari sahabat bukan karena ngeyel atau macam-macam kurang kerjaan, tidak. Karena mereka khawatir mereka mendapati zaman tersebut sehingga mereka bertanya. Seperti waktu Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Rasulullah SAW mengatakan, umfud ala risrik, wala taltafid, wa qatil. Wahai Ali, berjalan engkau, jangan kau balik, jangan kau berpaling dan berperanglah. Maka Ali berjalan sedikit, kemudian dia berhenti dan dia tidak berpaling melihat Nabi. Kemudian dia berteriak dengan suara yang keras, dia mengatakan, ya Rasulullah, alama uqatil. Wahai Rasulullah, kenapa aku merangi mereka buat apa? Kata Rasulullah SAW, hatta yaqulu la ilaha illallah. Sampai mereka mengatakan, la ilaha illallah. Ini pertanyaan karena ada kebutuhan. Pertanyaan karena ada kebutuhan. Tapi kalau pertanyaan tidak ada kebutuhan, nggak ada kerjaan, maka ini dihindari, dijauhi. Tidak ada manfaatnya. Seperti orang yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukum makan daging dinosaurus? Tanya daging dinosaurus. Dinosaurusnya mana dulu? Siapa yang berani nyembelih? Ya, pakai pisau apa untuk nyembelih dinosaurus ya? Mau nyembelihnya gimana? Cari berapa orang? Ini kurang kerjaan seperti ini. Bagaimana hukum makan daging dinosaurus ya? Ini sebenarnya nggak ada kerjaan. Atau bertanya, ya Ustadz, bagaimana kalau kita di bulan, kita sholat menghadap mana? Nggak dengar azan. Kapan waktunya? Ini memang bisa saja terjadi. Kalau astronot yang tanya dijawab. Tapi kalau antum ngapain tanya-tanya masalah itu? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Oleh karenanya seorang bertanya dengan yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan. Sehingga pertanyaan tersebut berfaedah bagi dia dan juga berfaedah bagi yang lainnya. Oleh karena lihat bagaimana para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak pertanyaan yang datang dan dia menjawab pertanyaan dengan jawaban yang terperinci. Buku-buku beliau seperti Al-Fatawa Al-Hamawiyah, Al-Kubra, kemudian Risalah At-Tadmuriyah, ya, Al-Qaidah Al-Marrakeshiyah. Ini semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Orang bertanya maka dijawab dan kemudian berfaedah. Sampai sekarang kita dapatkan faedah dari jawaban-jawaban tersebut karena pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang memang dibutuhkan. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hindari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang tidak ada manfaatnya. Gara-gara pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, pertanyaan ngeyel atau pertanyaan menantang, inilah yang menjadikan umat-umat terdahulu binasa. Adapun pertanyaan dalam rangka untuk mengetahui, untuk memahami, maka ini tidak jadi masalah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Demikian juga yang membinasakan kaum-kaum terdahulu adalah wa ikhtilafuhum, penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Apa yang diperintahkan oleh nabi mereka, mereka selisihi. Mereka suka menyelisihi nabi-nabi mereka sebagaimana Bani Israel, ya. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi mereka. Setiap ada nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka bunuh. Ini nabi enggak cocok. Nabi enggak cocok, kita bunuh saja. Dan ini kebiasaan Bani Israel. Makanya saya sering sampaikan, di antara biadabnya Bani Israel, adat mereka adalah suka membunuh para nabi. Kalau para nabi yang mereka tahu utusan Allah mereka bunuh, bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina? Sangat mudah untuk mereka bunuh. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dari hadis ini. Ada beberapa faedah berkaitan dengan masalah usuliyah, namun saya rasa tidak perlu untuk disampaikan. Yang paham bahasa Arab bisa membaca langsung syarah dari hadis ini. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Silakan. Kalau ada yang bertanya masalah hadis ini atau masalah agama di luar daripada penjelasan hadis ini, tentang umrah, tentang haji atau tentang yang lainnya. Silakan. Sini, Pak.
Yang pewakifnya mana? Yang wakifnya yang mana? Itu wakif apa bukan? Ada wakaf bukan? Oh, yang pewakifnya mana? Yang mewakifkan mana orang? Jadi Bapak sudah mewakafkan tanah dengan syarat tanah ini untuk parkir masjid. Untuk wudu ya, untuk wudu dan juga parkir. Dan sudah dilaksanakan. Ternyata pengurus DKM yang baru merubah tanah tersebut mau diapain? Ya sebenarnya tidak boleh kalau seorang pewakif sudah mensyaratkan wakafnya untuk ini, maka seorang harusnya amanah. Waktu dia menerima sesuai dengan, kalau tidak mau sejak awal dia tolak. Tetapi kalau kemudian dia merubah persyaratan pewakif tersebut, maka ini tidak amanah. Kecuali dengan persetujuan pewakif. Kalau pewakifnya setuju, maka tidak jadi masalah. Makanya daripada timbul keributan di antara bapak dan teman-teman bapak, mending dipasrahkan saja. Ya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah enggak jadi masalah. Ya. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum. Pertanyaan, apakah seorang yang melakukan membatal keislaman kemudian dia wajib untuk bersyahadat lagi? Wallahu alam bisawab ya. Lebih afdal, lebih hati-hati adalah bersyahadat lagi. Meskipun sebagian ulama mengatakan cukup bertobat, tidak perlu bersyahadat lagi. Cukup bertobat, tetapi lebih afdal, lebih hati-hati dia bersyahadat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bil Lata wal Uzza", barang siapa bersumpah dengan Lata wal Uzza, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Lebih hati-hati dia mengucapkan apa? La ilaha illallah, memperbarui syahadatnya. Sebenarnya Allah mengatakan cukup dengan bertaubat. Oleh karenanya tatkala orang-orang yang melewati dari hadis Abu Waqid Al-Laythi, tatkala mereka melihat orang-orang musyrikin meletakkan pedang-pedang mereka, senjata mereka di suatu pohon untuk mencari keberkahan, maka mereka berkata, "Ij'alana ilahan kama lahum aliha." Ya Rasulullah, jadikanlah kami ij'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Jadikanlah bagi kami pohon yang bisa kami gantungkan pedang-pedang kami untuk cari berkah, sebagaimana orang-orang musyrikin punya pohon yang untuk dicari keberkahan. Maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah mengatakan, "Walladzi qultum kama qalat Banu Israil, ij'alana ilahan kama lahum aliha." Yang kalian katakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Ya. Di sini Nabi SAW ya hanya menegur dan tidak menyuruh mereka untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Oleh karenanya Allah alam bisawab ya, lebih afdal, lebih hati-hati ya mengucapkan la ilaha illallah. Ada lagi yang bertanya? Bagaimana hukumnya seorang yang safar, apakah boleh melaksanakan salat rawatib seperti para hadirin sekalian? Maka kita katakan bahwasanya kalau kita perhatikan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang safar, beliau tidak pernah salat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Namun salat-salat sunnah yang lain boleh dikerjakan, seperti salat duha beliau lakukan, qiyamul lail, salat malam beliau lakukan, ya. Artinya salat mutlak, ingin salat silakan, tapi rawatib tidak. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat rawatib? Karena Nabi tatkala safar salatnya qashar. Salatnya qashar. Namanya salat qashar 4 jadi berapa? Jadi 2. Kalau 4 saja jadi 2, ngapain kita tambah sebelumnya dan nambah sesudahnya? Oleh karenanya barang siapa yang salatnya qashar, maka tidak perlu salat rawatib. Nah, bagaimana dengan kasus atau kondisi para hadirin sekalian? Kondisi para hadirin sekalian lain. Para hadirin sekalian datang ke kota Madinah, salatnya enggak diqashar, tapi ikut imam 4 rakaat. Ikut imam posisinya. Salatnya sempurna, tidak diqashar. Apakah boleh mereka untuk melakukan rawatib? Wallahu alam, tidak ada dalil melarang. Oleh karenanya para ulama, seperti saya bertanya kepada sebagian ulama, mereka membolehkan.
tidak mengapa, mau sholat juga silakan. Ya, kenapa? Karena kondisi Nabi tidak sholat rawatib karena dikosor. Karena dikosor. Sementara antum sekalian tidak dikosor, tapi sedang mengikuti imam sempurna. Tatkala antum mengikuti imam sempurna dalam sholat wajibnya, maka tidak mengapa yang mengikuti dia sunnahnya, rawatibnya juga tidak jadi masalah karena sekarang kondisinya sholatnya sempurna. Intinya silakan rawatib, silakan enggak juga enggak apa-apa. Tetapi sholat-sholat yang lain kalau bisa dikerjakan, seperti sholat tahiyatul masjid misalnya, atau sholat qiyamul lail, sholat malam, kemudian sholat duha, itu dikerjakan meskipun orang dalam keadaan safar. La ilaha illallah. Para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya, apakah hukum jemaah umrah yang mahramnya dicari-cari agar bisa berangkat ke Mekah? Apa hukumnya jemaah umrah, ini wanita ya, yang mahramnya dicari-cari agar bisa berangkat ke Mekah? Mencari mahram tidak apa-apa ya, mencari-cari mahram dengan menikah ya, atau mengambil menantu sehingga punya mahram baru kemudian berangkat. Ini cara mencari yang benar ya. Tapi kalau cara mencarinya pinjam mahramnya orang, nah ini yang tidak boleh. Mahram tumpangan, ini tidak boleh seperti ini. Dan saya ingatkan terutama kepada para wanita-wanita yang lajang dan kemudian berangkat tanpa mahram akhirnya, apalagi musim haji dalam waktu yang lama, bahkan istri perempuan berangkat, dan ini kita lihat istri orang lain akhirnya kenal dengan laki-laki lain tatkala hajian. Ini terjadi dan saya pernah menghadapi kasus seperti ini. Ya, umur 30 tahun cewek berangkat akhirnya pacaran sama gaidnya. Cari mahramnya di sini. Cari mahramnya di sini dengan cara yang tidak benar. Ini akhirnya yang lebih parah kalau hajian karena waktu lama ya, namanya wanita juga punya hasrat. Kemudian yang sana suaminya berangkat sendiri tidak sama istrinya. Nah, terjadi apa yang terjadi sampai ribut antara bahkan saya pernah kasus suami istri, tapi karena istrinya ngobrol tuh sama orang, suaminya marah-marah. Ya demikianlah ya. Oleh karenanya jangan mencari-cari mahram yang tidak benar atau dipaksa menjadikan mahram. Ya, ustadz dijadikan mahram. Ini tidak boleh seperti ini. Tapi saya pernah ditanya bagaimana seorang ustadz bawa jemaah umrah perempuan semua. Cuma dia sendiri laki-laki ustadznya. Ya. Perempuannya sekitar 20 orang, dia sendiri laki-laki. Apa jadi kayak kayak kambing di antara kembang-kembang. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau ingin cari mahram, cari mahram yang benar, yang disyariatkan. Apa hukumnya ketika uang 10.000 rupiah dibawa untuk tawaf dengan niat dibawa ke Indonesia sebagai pelaris dagangan? Kurang kerjaan. Ya, ini khurafat seperti ini, khurafat. Maka ingin dagangan laris, berdoa di Ka'bah. Tidak usah pakai uang 10.000 ya. Uang 10.000 kemudian tempel di mana? Di Ka'bah ngapain? Tidak usah. Berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah, meminta kepada Allah agar dagangan dilariskan, agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya? Gimana? Kita ingin tahiyatul masjid. Beliau bertanya, seorang masuk ke masjid terlambat, artinya bersama imam atau dia masbuk, dia tidak sempat salat tahiyatul masjid karena imam sudah qomat, kemudian salat bersama imam. Apakah setelah selesai imam salat boleh dia enggak salat tahiyatul masjid? Jawabannya tidak perlu ya. Karena salat tahiyatul masjid telah dia lakukan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Salat apapun. Orang yang salat 4 rakaat sudah selesai. Salat duhur, mau salat subuh, mau salat maghrib, bahkan lebih dari 2 rakaat. Maka tidak perlu dia salat tahiyatul masjid lagi. Dia salat ba'diyah saja. Salat sunnah ba'diyah. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum. Orang yang para ulama khilaf tentang orang yang bertobat dari meninggalkan salat. Ya.
jumhur ulama menyatakan bahwasanya orang yang dahulu tidak sholat kemudian dia bertobat, maka wajib bagi dia untuk mengqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Dilihat kalau dia meninggalkan sholat selama 5 tahun misalnya. Cara mudahnya kata mereka di antaranya, misalnya 5 tahun dia tidak sholat, maka setiap sholat zuhur dia lagi sholat zuhur. Setiap sholat asar dia lagi sholat sampai 5 tahun. Kemudian 5 tahun sudah selesai berarti. Itu di antara cara mudah untuk apa? Menghitung. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak meninggalkan sholat maka tidak ada qadha. Karena qadha itu hanya berlaku bagi orang yang meninggalkan sholat karena tidak sengaja. Nabi SAW mengatakan, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran sehingga tidak sholat atau dia lupa untuk sholat, maka sholatlah tatkala dia ingat. Adapun orang yang meninggalkan sholat maka cukup bertobat. Dan pendapat ini lebih kuat. Orang yang dahulu tidak sholat maka dia cukup bertobat dengan taubatan nasuha untuk tidak mengulangi lagi hal tersebut, karena meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina, daripada merampok, daripada makan riba, daripada dosa-dosa yang lain. Adapun orang tua yang dahulu tidak sholat, maka tidak bisa kita mengqadha. Ya, apalagi kita bayar orang untuk mengqadha apa? Kita doakan saja orang tua kita, semoga yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala dia adalah dengan kita bersedekah atas nama orang tua, atau kita buat wakaf atas nama orang tua, atau kita menghajikan, atau kita mengumrahkan dan kita mendoakan orang tua. Adapun mensolatkan orang maka tidak ada. Kita cuma cukup solatkan dia waktu solat jenazah, itu aja. Adapun mewakili solat maka tidak disyariatkan. Nazar buat. Nazar, ada yang mengatakan hukum nazar asalnya makruh. Nazar yang makruh artinya nazar yang berharap. Adapun nazar dengan tiba-tiba, misalnya saya akan menyumbangkan 100 juta untuk pondok saya. Demi Allah saya akan menyumbangkan. Ini nazar yang tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Beda kalau dia mengatakan kalau saya sembuh maka saya akan begini. Kalau saya berhasil maka saya akan begini. Maka ini nazar yang makruh. Kata Nabi SAW, "Innama yustakhraju minal bakhil." Hanya keluar dari orang yang bakhil. Dia hanya mau bersedekah kalau dapat untung. Bersedekah kalau sehat. Kalau tidak sehat, tidak jadi bersedekah. Ini orang yang pelit. Tetapi kalau dia sudah terlanjur bernazar, maka wajib dia tunaikan. Yufuna bin nadhr. Maka mereka harus menunaikan nazar-nazar tersebut. Dan ini tidak, penunaian nazar tersebut berpahala. Penunaian nazar tersebut berpahala. Seperti ada orang yang bernazar, kalau saya berdagang dan untung, maka untungnya saya gunakan untuk umrah, dan untungnya saya bagi-bagikan kepada pondok. Maka ini kalau dia lakukan maka perbuatan yang mulia. Perbuatan yang mulia. Tetapi lain kali tidak perlu mensyaratkan kalau saya untung. Ya, insya Allah saya akan berusaha menyumbangkannya. Insya Allah. Ya. Ada yang bertanya? Badal umrah dibolehkan sebagaimana badal haji juga diumrahkan dengan persyaratan bahwasanya yang dihajikan atau diumrahkan sudah meninggal dunia atau sudah tidak mampu lagi untuk berhaji karena sudah sangat tua, tidak mampu untuk naik pesawat, atau sakit yang tidak mungkin menurut para dokter tidak bisa disembuhkan. Adapun kalau orangnya masih sehat atau sakitnya cuma sakit sebentar, bisa diharapkan kesembuhannya, maka tidak boleh dibadalin. Ya, maka tidak boleh dibadalin. Orang tua sudah meninggal, boleh kita umrahkan. Pertanyaan terakhir, ada yang bertanya? Ya, ada khilaf di antara para ulama, tapi berdasarkan hadis Syubrumah, tentang hadis ini sahih atau dhaif, kebanyakan ulama menyatakan disyaratkan, ya, karena tatkala ada seorang mengatakan labbaik an Syubrumah, ada seorang sahabat mengatakan aku menghajikan Syubrumah, maka Nabi bertanya, mana Syubrumah, siapa Syubrumah? Dikatakan akhun li au qaribun li, dia adalah saudaraku atau kerabatku. Kata Nabi, hajjata an nafsik, kau sudah haji? Kata dia belum. Kata Nabi SAW, hujja an nafsik thumma hujja an Syubrumah, haji kamu dahulu baru hajikan orang lain. Oleh karena dari hadis ini, bagi yang menjadikan hadis ini hadis yang sahih, maka mereka mempersyaratkan seorang yang menghajikan orang lain maka harus haji dahulu, dan ini fatwa yang tersebar di sini. Jadi syaratnya harus haji dahulu baru menghajikan orang lain. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah besok kita lanjutkan pada hadis yang ke-10. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.